Habis. Ini karena segala macam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, masih menancapkan di dalam kalbu kita yaitu sifat seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita berupaya, berusaha ketika kedua kelopak mata kita terbuka dengan amanah Allah, dengan rahmat Allah, maka kita paksa, kita mujahadah, kita usahakan, kita taklukkan, kita tundukkan hawa nafsu kita semata-mata untuk tazallul, merendahkan, menghinakan, menghambakan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kedua kalinya salam serta salawat pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat dan kita semuanya yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzmah, syafaat yang paling besar, yang paling agung, yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sembari terus kita berupaya menjalankan perintahnya Rasul dan menjauhinya larangan Rasul. Mudah-mudahan dengan usaha kita ya menjalankan sunnah Rasul dan menjauhi larangannya, itulah sebab kita akan mendapatkan syafaat. Karena orang yang mendapatkan syafaat itu bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sebuah untian manis, pemanis lisan. Betapa banyak orang mengatakan ingin dapat syafaat tapi nggak mau mengenal Nabi. Bagaimana ceritanya itu? Ya, padahal yang harus kita kenal itulah Roh, yang kedua yang harus kita kenal adalah Rasul. Itu. Makanya mudah-mudahan pagi hari ini Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah, qadarullah, Allah takdirkan saya bisa duduk di majelis ilmu ini. Seyogianya saya harus di Garut tadi malam dan pagi ini, tapi Allah menginginkan saya. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu rahmatullah, nggak terasa
pintu Ramadan sudah di dekat kita. Pertanyaan saya bertanya pada diri saya, berjalan dari rumah sampai ke sini, ada pertanyaan menggelitik dalam jiwa saya. Kok bau Ramadan itu belum terhirup oleh hidung saya? Gitu. Pada Ramadan tinggal berapa langkah saja. Ini muhasabah. Ramadan kok belum ada baunya, kok belum menarik gitu. Sementara para ulama tabi'in, kita nggak bicara sahabat, yang bagaimana sensitivitas keimanannya, jiwanya, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah menangis. Ya, diceritakan oleh seorang ulama tabi'in, Al-Muhallab al-Fudail. Al-Muhallab al-Fudail itu para sahabat itu 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah kencang doanya, Allahumma sallimna fi Ramadan. Ini kalau kita mau minjam doanya Yahya Ibnu Katsir gitu. Atau redaksi yang paling banyak masyhur, Allahumma balighna, ya seperti itu. Banyak doa-doa para tabi'in atau para sahabat. Nah itu yang menggelitik jiwa saya, kenapa kok belum, ya ada aromanya, ada baunya gitu. Padahal Ramadan tinggal berapa hari lagi, bukan berapa bulan, berapa hari lagi. Nah ini mungkin yang kita bahas, lum'ah, bekal kita menghadapi Ramadan. Nah kalau dalam bahasa Arabnya itu lum'ah. Lum'ah itu artinya bekal. Kalau kita mau pulang kampung pasti ada bekalnya. Nah begitu juga dengan menghadapi Ramadan, apa perbekalan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, ketika kita mendengarkan imam baca surah tadi, ya dibaca surah 101 gitu ya, kemudian 104. Nah ini juga menggelitik ini jiwa kita, ya. Karena saya teringat dengan hadis Ubadah bin Samit, ketika imam baca ayat yang pertama yang terekam dalam memori saya, hadis Ubadah bin Samit dan hadis Jabir bin Abdullah. Itu tadi, makanya saya tidak bisa membiaskan pagi hari ini, ya saya catain sedikit aja. Nah, apa kata Ubadah bin Samit? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana adzaban." Sesungguhnya siksaan yang paling ringan, siksaan yang paling ringan terhadap penduduk neraka. Kira-kira siapa penduduk neraka yang paling siksaan yang paling ringan? Bapak, ibu-ibu pasti bisa jawab. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sudah dapat kompensasi. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sangat dahsyat, sangat keras, sangat sakit, sangat panas siksaan api neraka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya siksaan yang paling levelnya rendah nanti di neraka yaitu la tad'u, seseorang yang diletakkan di telapak kakinya jamroh itu api atau bara, yagli minhul mukh, yang mendidih itu mana? Apa yang mendidih? Kepala. Bapak, ibu, bapak bayangkan. Lebih dahsyat lagi ayat itu baca oleh imam, wa wailul likulli humazatin lumazah. Itu karakteristik neraka.
Kalau tadi yang pertama, ya, seseorang yang diletakkan api neraka, baraknya api neraka, yang mendidih adalah otaknya. Kalau ayat yang dibaca oleh Imam tadi, wa wailul likulli humazatil lumazah. Coba kita perhatikan ayat kelima, allati tattaliu ala afidah, allati yang tattaliu, tampak, kelihatan, naik. Intolak itu artinya naik. Alal afidah, jiwa. Api itu ya dari sini. Kalau bandingkan, kalau tadi kaki, bara api itu diletakkan di kaki, kepalanya mendidih. Sekarang bagaimana orang-orang yang hobi mencela, hobi mengumpat, kata Allah, allati tattaliu 'alal afidah. Terus jawabannya apa? Innaha alimun sudah. Kemudian fi amadin mumaddadah. Masya Allah, ngeri ya ini. Saya pernah bahas tafsirnya, luar biasa. Nah itu nanti ketika Imam baca kok dilanjutkan lagi 101 ini, karena itu sangat korelasi. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah itu korelasi sekali itu ayat tadi itu. Ya, kok nggak ada aromanya? Jawabannya ternyata dosa itu sangat dahsyat untuk menutupi apa? Ruang-ruang jiwa kita. Gitu. Itu yang membuat kita susah, musuh. Padahal imamnya itu luar biasa. Tapi kitanya yang jadi masalah. Nah, itulah kata para ulama. Imam Ibnu Katsir mengatakan, atau Syekh Singkiti mengatakan, ya, wajibnya ketika Ramadan itu kita bertaubat kepada Allah. Bekal yang pertama itu taubat, berbanyak istighfar. Karena menyadari tadi bisa nggak sadar kita lewat WA kita celah orang. Itu. Sementara ini adalah apa yang membuat hubungan kita tidak normal dengan manusia. Kalau ada kaitan-kaitan dosa, kesalahan sama orang, bagaimanapun imam itu bagus bacaannya, apa kata Imam Ibnu Qayyim, wahsyatu fi qalbi, dia akan mengalami kekosongan jiwa. Imam Ghazali mengatakan akan mengalami sepi, dan apa namanya, hampa hatinya. Padahal imamnya bacanya bagus, tapi karena konsep ada error, ada dosa yang menghalangi diri kita, maka itu semua tidak menjadi menghidupkan jiwa kita, malah kita yang bengong. Ketika bacaannya imam itu bagus, malah kita yang bengong. Kalau sudah bengong, tidak konsentrasi. Karena Imam Madzhabani Ta'ala yang dinukul oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, beliau mengatakan, ya, orang yang sudah hampa jiwanya, syuhudul ukul, konsentrasi akalnya akan hilang. Maaf, kalau hati orang kosong, kemudian dipenuhi dengan dosa, dikosong, hampa hatinya, syuhudul ukul, konsentrasi akalnya sudah tidak dapat, konsentrasi sholatnya sudah, dia hanya menghayal aja dengar ayat itu, menghayal yang positif bagus, tapi kalau yang tidak punya makna, ini yang tidak bagus. Nah, ini untuk mengawali kajian subuh kita, bahwa bekal yang pertama itu adalah taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Ini mengumpul, ya, masih beberapa minggu lagi kita perbanyak. Mulai pagi hari ini teruskan lisan kita untuk istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa?
Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan sekali-kali ron, dosa-dosa itu menjadi ron, dosa-dosa menjadi ron. Ron ini yang menutupi, jangan sekali-kali dosa tadi menutupi. Kalau kita ibaratkan hati itu lingkaran, ini semuanya titik. Titik. Nah, jangan sampai hati kita ini dipenuhi dengan apa? Bintik-bintik dosa. Maka kita dapatkan nanti ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, beliau menukil membawakan dua hadis. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Abu Hurairah, sama-sama dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal mu'min, kalau dalam Abu Hurairah, innal mu'min, innal abda, sesungguhnya orang-orang mukmin idza aznaba zamban, idza aznaba zamban, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, bukan banyak dosa, satu aja, dosa mengumpat, dosa berbohong, belum dosa-dosa yang lain. Karena nuktatan sauda, di sini ada namanya nuktah. Nuktatan karena nuktatan sauda, ada bintik hitam. Nah, itu Bapak Ibu ini berhubungan anak dan kita semuanya, muhasabah kita. Nah, makanya Allah Jalla wa ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, jangan sampai dosa-dosa itu jadi penutup daripada jiwa kita. Nah, kalau itu menutupi jiwa kita, susah, itu susah, berat. Coba 1 tahun ini Bapak, coba kita cari ada perkataan yang menarik dari Imam Ibnul Jauzi. Kalau tadi Imam Ibnul Qayyim Jauzi, beda namanya, hampir sama sebenarnya. Kalau yang satu namanya Imam Ibnul Jauzi, itu dalam kitab Talbis Iblis. Apa kata dia? Coba kamu cari di mana hati. 1 tahun ini hati kita kemana? Apa maksudnya? Kira-kira ada yang bisa jawab? Cari hati. Kalau jiwa kita 1 tahun ini dari Ramadan kemarin sampai sekarang tidak pernah hadir, nggak pernah merasakan bacaan Al-Quran, nggak pernah merasakan manisnya ibadah, tidak pernah rasakan manisnya sedekah, nggak pernah rasakan manisnya duduk di majelis ilmu, berarti hati kita lari. Itu yang dikhawatirkan itu. Kita sholat tapi hati nggak tampil, nggak hadir. Nah, ini ikhwan Allah. Kenapa kok hati kita nggak hadir? Disebabkan oleh dosa. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lanjutkan hadis ini, fa in taba wa nazza'a summa astaghfara, atau dalam riwayat Imam Muslim, wastaghfara fa in taba. Jawabannya supaya ini kita bersihkan, syaratnya taba. Taba itu bahasanya inabah. Inabatun itu keinginan untuk mau melakukan amal soleh. Maka kalau kita dengar Bapak Ibu, taubat istighfar, kalimat taubat, kalau Allah Jalla wa'ala berfirman
Fa in tabu, apabila mereka bertobat, wastaghfar, itu maknanya minta maghfirah. Kalau ada dalam firman Allah, kalau dalam ayat Al-Quran ada kalimat taba wastaghfar, itu maknanya maghfirah. Apa arti maghfirah? Satirud dzambi. Sering dengar kata maghfirah kan Bapak Ibu? Baik. Maghfirah, kalau ada namanya maghfirah itu bagus sekali. Maghfirah itu artinya satir. Satir atau apa makna satir? Kalau mau sholat itu harus ada satir, sutra. Apa sutra? Atas atau yang menutupi. Ya, maghfirah itu artinya satir zambi. Allah yang menutupi dosa kita. Orang kalau sudah ditutupi dosanya, itu pasti tidak akan ingat lagi. Gitu. Itu tanda satu. Ya, pasti hilang semuanya, sudah ada di memorinya. Itu namanya satir zambi. Allah yang tutup, dirinya lupa, apalagi orang lain. Dirinya aja sudah nggak tahu. Itu pertanda orang itu nama dapat maghfirah dari Allah. Ya, yang berbeda Ramadan nanti ya kita manfaatkan momen ini untuk apa? Mendapatkan maghfirah Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar ya, nanti kalau terlalu lama saya mempercepat materi saya. Yang pertama tadi fa in taba wa nazar, kalau dia mau berinabah kembali melakukan amal-amal soleh. Karena apa? Seluruh amalan soleh kita, kecil maupun besar, itu sebagai penggugur. Itu secara auto. Nah, secara auto itu menghapuskan dosa kita. Antum sholat 2 rakaat, antum masuk ke rumahnya Allah, itu secara auto dosa kita itu lalu terhapus. Belum lewat lisan kita. Antum baru pegang ya, cuci tangan, baca bismillah, itu langsung auto sudah. Ya, ini dijelaskan oleh hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, itu. Baik. Kita lanjut. Pak Irtaba, kalau orang itu punya keinginan untuk kembali kepada Allah dengan melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah, ya, wa nazza'a, kemudian dia cabut dosa itu, dia lepaskan dosa itu, summastaghfara, kemudian setelah itu dia beristighfar kepada Allah, saqula qalbahu. Ini jadinya nih, saqula qalbahu, hatinya menjadi bening, hatinya menjadi bersih. Nah, itulah ya, salah satu yang membuat hati kita ini nggak pernah ada, nggak pernah tampil dalam ibadah. Itu akibatnya, itu efek. Ya, maka ini sangat berbahaya. Gitu. Nah, kalau ibu-ibu sekarang sudah latihan sholat malam, ya saya dan kita semuanya, tapi kok nggak kita dapatkan di hati kita di dalam sholat malam? Malah terasa sholat malam itu jadi beban, bukan menjadi kebutuhan. Malah kita rasakan sholat 5 waktu itu jadi beban, bukan semakin sempit dari segi saya, beban. Kenapa? Allah kan sekian pelan-pelan, dibersihkan dulu yang dosa badan kita, dosa anatomi kita, dibersihkan satu-satu. Kalau kita sholat merasa berat rukuknya, ya, merasa terbebani sholat, bersyukurlah kepada Allah, karena Allah lagi mentarbiyah kita. Allah mentarbiyah kita untuk kita sabar dan istiqomah dalam ibadah. Ada sebagian ketika sholat, wah, saya berat sekali kalau sholat, akhirnya ditinggalin sholat. Itu baru gangguan dalam sholat. Baik, kalau dia bertobat, kemudian lepaskan, ya, kemudian dia beristighfar,
saqula qalbahu, maka dapat jiwanya, dia dapatkan hatinya dalam keadaan bersih bening. Nah, kalau jiwa kita bersih dan bening, Bapak Ibu, insya Allah semua amalan-amalan ketaatan itu kita cepat meresponnya. Itu. Sekarang respon, ya, kita melambat merespon kebaikan disebabkan apa? Dosa tadi, gitu. Ini sudah diumumkan, ini dibikin uang pamflet, ya, bahkan di WA dikirimkan 14 hari lagi. Ya, pintu Ramadan akan menghampiri rumah-rumah kita. Ya, malah yang kita sibukkan apa? Yang disibukkan oleh perkara dunia. Tapi anak yakin jamaah, ya, Raudhatul Muttaqin, insya Allah sudah ada yang khatam Quran sekali. Ada kan? Insya Allah. Ya gitu. Ikan itu untuk mengecas hati kita kebaikan. Hari ini sudah persiapkan, ya, sholat tahajud kita perbaiki, ngaji kita perbaiki, Al-Quran kita perbaiki, ya. Makanya Imam Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 265, ya, pesan Sya'ban. Nah, itu Sya'ban ini. Sya'ban itu pesannya pertama, Sya'ban itu bulan yang mayoritas manusia lari daripadanya. Padahal ini menyelisih Nabi. Nabi itu kalau bulan Sya'ban malah mengencangkan, memperkuat semua bentuk ritual, rutinitas ibadah. Nabi mulai sedekahnya, lebih-lebih nanti Ramadan ngaji. Dicontohkan oleh para imam kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah. Kalau bulan Sya'ban, tanggal 1 Sya'ban, mereka sudah berlomba-lomba menghatamkan Quran. Mereka sudah berlomba-lomba, apalagi Imam Malik yang kita tahu profil beliau, seorang saudagar, supplier, ya, distributor tekstil, gitu, luar biasa, ya. Bersedekahnya semakin kelihatan. Itu di bulan Sya'ban. Makanya banyak orang melalikan bulan Sya'ban. Itu berapa pesannya? Yang kedua, Sya'ban itu adalah pesannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghidupkan semua, ya, ritual-ritual, program-program, agenda-agenda Ramadan itu di bulan Sya'ban. Anak sampaikan tadi, ya, di bulan Sya'ban Nabi, ya, para sahabat, para tabi'in, ya, menata lagi sholat lainnya, ya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, taubatnya, semua di bulan Sya'ban. Makanya berkata Abu Qatadah, ya, rahimahullah ta'ala, ya, apa kata beliau? Sya'ban itu adalah syahrul tadarrib atau tadriban, yaitu bulan training, bulan latihan. Untuk apa? Menghadapi bulan Ramadan. Nah, itu seyogianya ini sudah hari keberapa Sya'ban, sudah lebih dari nisfunya, lebih setengahnya. Seharusnya masjid-masjid kita ini, ya, harus bertambah shotnya, gitu. Harus bertambah shotnya, ya, barisannya diulangkan, tapi realitanya di beberapa masjid sama, potretnya sama, fotonya sama, nggak ada beda, gitu. Nah, ini ikhwan, untuk pertama berbekal kita menghadapi Ramadan, mari kita perbanyak taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, kemudian kita lanjut ayat yang tadi, ya, ayat wailul likulli humazatin lumazah. Kenapa? Kadang-kadang kita sudah sholat, sudah ibadah maksimal, tapi kita gak rasakan tadi, ya, auranya, manisnya, ya, nikmatnya dalam ibadah bisa disebabkan oleh dosa apa tadi? Lisan. Ada dua kalimat di situ, ada firman Allah, di dalam firman Allah tidak ada dua kalimat yang perlu ana dan antum renungi. Pertama lumazah, yang kedua umazah.
Lumazah itu caci makian. Orang dia mencaci nama orang lain. Nah, ini kan dosa, perkara dosa. Walaupun kita ini ahli ibadah, tapi kalau lisan kita ini tidak bisa dijaga, apa kata Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, atadrul muflis. Nah, insyaallah Bapak pernah dengar ayat hadis ini. Atadrul muflis. Tahukah wahai teman-teman, wahai sahabat-sahabatku, apakah itu muflis? Nah, muflis artinya bangkrut. Bangkrut. Ya. Nabi tanya para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat qalu al-muflis, orang yang bangkrut di antara kami la dirhama wala dinara wala mata. Nabi, ya Rasul, orang yang bangkrut itu di antara kami itu adalah orang yang tidak punya dirham, gak punya dinar, gak punya kehidupan. Nah, itu definisi para sahabat. Tapi Nabi mengatakan bukan. Ya, muflis itu saya di yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti orang-orang membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, membawa pahala sedekahnya, membawa pahala-pahala kebaikan yang lain. Baik, akan tetapi lisannya mencela orang lain, akan tetapi dia merampas hak orang lain. Nah, ini namanya muflis. Itu orang yang bangkrut. Ya, kenapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, kalau itu terjadi dalam muamalah kita, terjadi dalam ibadah kita, maka orang yang kita cela dosanya itu dibarter oleh Allah dengan pahala sholat malam kita, dibarter dengan pahala sedekah kita, dibarter dengan pahala majelis ilmu kita. Wa iyadu billah. Makanya iblis laknatullah itu menghiasi ibadah kita itu dengan apa? Kamu banyak pahala, banyak pahala, sehingga kita bangga dengan pahala. Padahal kita tidak tahu pahala kita ternyata sudah habis dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Ketika kita ditimbang oleh Allah, baru kita tanya kepada Allah, ya Allah, mana pahala puasa saya, mana pahala sedekah saya, pahala jihad saya mana? Dulu lisan kamu gak tahu bisa rem. Gitu. Nah, ini ikhwan adalah, dan itu lagi kan dituangkan lagi, dinukil lagi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Ya, yaitu dalam kitab Al-Kabair, ya, dosa-dosa besar, ya, di yang bab yang ke-8, bab namimah. Namimah. Nah, itu. Kemudian famar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala qabri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati apa? Kuburan bersama sahabat yang lain. Gitu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kamu dengar enggak cerita siksaan ya dua hamba ini sementara lagi disiksa di alam barzahnya? Nabi tanya kepada sahabat yang mengikuti Nabi di belakangnya, hai sahabat-sahabatku, kamu dengar enggak? Ini ada dua hamba di dalam kuburnya sedang disiksa. Ternyata kuburan ada siksaan berdasarkan hadis ini. Kemudian Ibnu Abbas berkata, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi berkata bersama, la yu'adzibani, tidaklah dua hamba Allah di dalam kuburan ini disiksa disebabkan karena dosa ribanya, dosa zinanya.
tidak disebabkan karena dosa besarnya, dosa ribanya, dosa zinanya, tapi disebabkan yang pertama kata Rasulullah, yang pertama dia tidak menjaga toharohnya. Yang keduanya Nabi tunjukkan kalau ini selama di dunia dia abaikan toharoh bersucinya. Yang kedua Nabi tunjukkan lagi kalau yang ini yamsi bin namimah, dia selama hidupnya senang dan hobi membawa berita bohong, berita dusta, adu namimah, adu domba. Nah ini ikhwan ta'ala. Ini karena saya melihat di grup itu Masya Allah luar biasa. Tidak ada di Ibnu Umar, Abu Hurairah, bahkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmizi dan Abu Dawud. Innal abda la yatakallamu bil kalimati. Dalam riwayat tadi innar rajula la yatakallamu bil kalimati. Tidaklah seseorang hamba, tidaklah seseorang yang berucap dengan satu kalimat la yazidu bi, dengan kalimat itu dia akan ditarik oleh Allah ke nerakanya Allah Jalla wa'ala bainal masyriq wal maghrib, sejauh antara timur dan barat. Apa makna hadis ini? Hati-hati kalau kita bermain media sosial, terutama yang paling cepat itu WhatsApp. Kita nggak tahu, maaf, kalau tadi imam bacaannya bagus itu, kemudian nggak terasa bacaan itu menyentuh dalam hati kita, bisa saja dosa-dosa dari WhatsApp itu asalnya, ya mungkin dari situ sumbernya. Itu kenapa? Kalau kita mengirim, mengeser berita, apalagi itu yang hubungannya, maaf saja, ya hubungannya buku-bukunya diberikan firman Allah, kemudian hadis, gitu. Kalau antum nggak punya dasar ilmu, yang penting tahu Al-Qur'annya, yang penting tahu hadis, share saja. Padahal kadang-kadang bukan. Bahkan di warning di belakangnya itu, barang siapa yang tidak kirim ini, perbanyak ini, ditakutkan lagi. Beritanya sudah nggak valid, sumbernya nggak valid, di warning di belakang. Waduh, sudah berapa kesalahan kita itu? Nah, itu mungkin salah satu penyebab kenapa kita tidak mendapatkan hati kita ketika sholat. Ketika kita baca Al-Quran nggak mendapatkan hati kita. Ketika membaca Al-Quran disebabkan berarti ya tidak selektif. Amalan-amalannya itu dibarter, ditukar oleh keburukan kita. Kita nggak merasa kita sudah merasa melakukan amalan surga, tapi bisa kita caci maki orang. Ya, badan kita siksa orang. Ya tetangga kita nggak pernah aman dengan sikap kita. Apalagi nanti masalah Ramadan. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis yang masyhur. Para asatis kita baca kalau dalam bulan Ramadan luar biasa. Hadis ini masyhur. Malam yada qaula zur wal amal bi. Barang siapa yang tidak mampu menahan zur, kata-kata dusta, kata-kata bohong, kata-kata hinaan. Banyak maknanya itu kata wal amal, dan amalan kebohongan, ya. Ketika puasa dia mengumpat, ketika puasa dia menghina, ketika puasa dia mencela orang lain, ya. Apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun bi ayyada'a tu'aman wa syaraban. Maka Allah enggak butuh terhadap puasanya. Dia hanya capek menahan lapar dan kemudian dalam riwayat Ibnu Majah ada lagi redaksi yang sama, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu siyam illal ju'wal." Lanjutan hadis ini
yang saya bilang tadi dari Ibnu Majah, ya, rubba qa'imin laisa lahu qiyam illa sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala puasa. Yang kedua, lanjutan hadisnya, betapa banyak orang sholat tarawih, sholat malam, tapi dia tidak mendapatkan pahala sholat tarawihnya, tidak mendapatkan pahala qiyamul lailnya illa sahar, kecuali hanya melekkan, hanya begadang. Ya, hanya begadang saja. Kayak teman-teman kalau piket di pos kamling gitu, ya, maka seperti itu orang udah capek rukuk sujud, matanya luar biasa ngantuk tapi dipertahankan, tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahala sholat malamnya. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Pertama penyebabnya karena dalam rukuk dan sujudnya tidak tumakninah. Sementara tumakninah itu rukun sholat. Coba aku lihat potret kalau sholat tarawih, ya, lebih cepat kereta api atau imamnya? Imam. Yang aneh lagi Indonesia kita ini, Indonesia Raya kita, anehnya lagi, orang yang cepat sholat tarawihnya dipiralkan. Ya Allah, yang cepat sholat tarawihnya dipiralkan. Ini kan memberikan semangat untuk cari imam yang paling cepat. Akhirnya ada komunitas rumah tangga kita itu, Pak, sebentar mau sholat tarawih di mana? Akhirnya istrinya dia ikut, besok lagi anaknya ikut. Lama-lama mereka apa? Tetangga. Ini kita nggak sadar kalau kita sudah menciptakan, ya, apa, dosa. Itu makna tadi, orang betapa banyak dia qiyamul lail atau sholat tahajud atau sholat tarawih, tapi dia tidak dapat yang pahalanya. Kenapa? Karena dia cepat-cepat. Nah, ini salah satu makna daripada sabda Rasul tadi, hadis Nabi, betapa banyak orang sholat malam, sholat tarawih, tapi dia hanya tidak mendapatkan pahalanya, kecuali seperti orang yang begadang. Baik, itu Bapak-bapak tadi, bahwa mari kita memperhatikan perkara-perkara ini agar maksimal dan sempurna nilai-nilai pahala kita. Itu yang pertama tadi, mari kita dari hari ini, pagi hari ini, kita bertobat kepada Allah dari lisan kita, ya, dari lisan kita, perbanyak tobat. Nah, mudah-mudahan dengan perbanyak tobat kita, ya, Allah akan bersihkan jiwa kita sehingga apa? Kita mulai nyaman dalam ibadah, mulai nikmat dalam ibadah. Nah, itu bekal yang pertama, perbanyak taubat. Ya, bahkan Imam Hasan Al-Basri, ya, kita lihat, ya, ketika Imam Hasan Al-Basri ada orang yang mengadu ke Imam Hasan itu jawabannya satu aja. Ada orang yang susah usahanya, ditanya ke Imam Hasan, apa wiridannya? Istighfar. Datang seorang yang mantul, yang nggak punya keturunan, datang kepada Imam Hasan jawabannya istighfar. Yang ladangnya, yang sawahnya, yang panennya bermasalah, datang ke Imam Hasan, jawabannya istighfar. Akhirnya ajudannya, di bahasa saya ini, murid teladannya, murid dari Imam Hasan Al-Basri, tangan kanannya Imam Hasan, ya, berkata, wahai guru, wahai imam, semua permasalahan umat engkau kok jawabannya istighfar saja, gak ada wiridan yang lain. Nah, muridnya langsung tanya kepada Imam Hasan, wahai imam, wahai guru, selama saya mendengar orang mengeluh, curhat, konsultasi, kok satu jawabannya istighfar? Perkataan Imam Hasan indah sekali. Wahai jamaahku, wahai sahabatku, wahai kawanku, tidaklah aku berucap kecuali dengan firman Allah. Surah Nuh ayat 10
sampai ayat 12. Apa kata Imam Hasan? Tidaklah berucap kecuali dengan firman Allah, faqul tustaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Akhirnya muridnya tadi baru diam. Berarti Imam Hasan Al-Basri memberikan wiridan amalan kepada semua orang yang konsultasi itu berdasarkan firman Allah. Ya, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya, apa kata Nabi Nuh? Faqultu istaghfiru. Ya Allah, aku berkata kepada umat-umatku. Siapa? Nabi Nuh. Istaghfiru rabbakum. Mintalah kalian ampunan kepada Rabb kalian. Ini Nabi Nuh. Gitu. Bagaimana kita lihat fase dakwah Nabi Nuh. 3 abad yang pertama, 300 tahun yang pertama, Nabi Nuh dakwahnya internal. Anak istri itu didakwai. Ya, fase yang kedua 300 tahun, nah baru ekspansi. Ya, sekitar kampung kecamatannya. Nah, fase ketiga 300 tahun lebih itu Nabi Nuh baru keliling berdakwah. Nah, ternyata selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah yang ikut cuma 70, ada yang mengatakan 80. Umatnya 70 sampai 80 orang. Itu Nabi Nuh. Sehingga Allah Jalla wa'ala turunkan ayat ini untuk menjadi pelajaran buat saya dan kita semuanya. Ternyata dakwah itu bukan dilihat dari banyaknya orang yang suka dengan kita. Nabi Nuh malah apa? Anaknya sombong kan? Ya, sombong. Pernah kita sampaikan di sini. Surah 11 itu Hud ayat 34 itu. Bagaimana ketika Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, naik ke kapal, ikut ke kapal ayah supaya kamu selamat. Anaknya sombong. Apa kata anaknya? Aku mampu untuk apa? Berenang. Kesombongan, kecongkakan anaknya Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, hari ini tidak ada yang mampu melindungi kamu dari siksa Allah. Jawabannya tetap hanya Allah azab. Ya, anaknya Nabi Nuh. Nah ini Bapak mukaddimah itu. Ya, karena kalau mau belajar bekal banyak. Ya, berarti bekal pertama kita adalah banyak bertobat. Ya, banyak beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Karena apa? Kita amat sadari ya kita ini tidak pernah luput dari dosa dan salah gitu. Baik, karena kita dibatasi oleh digital ya kita sepakati gitu. Ya mukaddimah ini ya. Karena kalau bahas fikihnya kan panjang. Saya makanya enggak nyinggung fikih tadi. Bapak fikih. Saya hanya memberikan perbekalan. Apa bekal yang pertama? Jangan sampai sibuk dengan fisik kita. Pakaian harus baru, cat rumah harus baru. Sementara kita nggak pernah memperbaharui jiwa kita. Ya, selama ini jiwa kita hilang kemana nggak tahu kita. Mudah-mudahan dengan momen Syaban ini kita perbanyak istighfar dan Allah memberikan kelembutan hati pada kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya berkaitan dengan materi atau di luar materi. Baik, Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam. Tahu, kita tahu. Ya. Amalannya. Baik.
minta ke anak kecil ini malu saya. Ya. Baik, kita sama buka surah 3. Ya, surah 3 135. Ya, 135. Ya, ini baca dulu. Baca. Pertanyaannya sebelum sambil dibuka Al-Qur'annya, Al-Duritnya 135 surah 3. Pertanyaannya, ya, memberi maaf, minta maaf itu perbuatan baik. Ya, minta maaf itu perbuatan baik. Dan masya Allah bisa kan? Tetapi memberi maaf itu lebih baik. Ibadat yang terbaik itu adalah memberi maaf, bukan minta maaf. Tinggal kita yang pilih kan? Kita mau minta maaf atau memberi maaf. Makanya Allah Jalla wa Ala walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Ini 135. Kemudian 134-nya ya, karakter orang muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini pencerahannya. Wal 'afina 'anil nas, dan berikan maaf terhadap seluruh manusia. Nah, makanya tadi salah satu akibat kita nggak merasakan sholat tadi, merasakan ibadah tadi, karena pelitnya kita memberikan maaf sama orang. Maaf ini jangan tersinggung ini atau bapak-bapak. Maaf itu tidak punya timing tertentu. Bukan karena datang Ramadan baru ribut WA. Bila jiwaku jauh, ini bersairnya itu kan enggak. Memberi maaf itu kapan pun. Ini pun itu WA ya, Ramadan telah tiba, dosa bersair. Terus ujungnya apa? Apa ujungnya? Halal bihalal. Memberi maaf itu kapan saja. Bukan karena Idul Fitrinya, bukan karena Rajabnya, bukan karena Syabannya, bukan karena Ramadan. Paham? Ya, jangan sampai ini dibiasakan. Terus nanti ujung-ujungnya kalau bahas fikih, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya minta maaf sebelum Ramadan? Ya nggak ada dalilnya. Kok Ustaz dipaksa memberikan fatwa? Nggak ada dalilnya. Itu kebiasaan yang salah. Memberi maaf itu kapan saja. Malah sebelum sholat kita buka jiwa kita, berikan maaf. Supaya apa? Sholatnya lancar, hatinya terbuka. Kalau ada Allah tapi masih tinggi sama orang, saya yakin antum gak terasa sholatnya. Itulah yang tadi kita bahas dosa. Makanya saya gak panjang lebar bahas dosa. Gak panjang lebar, cuma saya ingat tadi apa surah yang dibaca tadi menginspirasi saya untuk mengucapkan materi itu. Pertama dosa jadi mencela, mengumpat, itu dosa besar. Gitu. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang yang sudah kita zolimin, ya, maka harus berlapang dada, buka dada kita, berikan dia maaf. Kalimat memberi maaf itu lebih baik daripada buat dia minta maaf. Nah, itulah jawabannya tadi. Maka ibu, bapak-bapak, tadi bukan karena Ramadan kita minta maaf. Ya, memberi maaf itu kapan saja. Pernah kita sampaikan hadis di sini tentang seseorang Ibnu Umar mengecek. Tahulah kita bagaimana profil Ibnu Umar. Ibnu Umar itu bapak ibu orang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ibadahnya nggak ada yang menyaingi, sholat malamnya nggak ada yang menyaingi, puasanya nggak ada yang menyaingi, baca Al-Qurannya tidak ada yang menyaingi. Sampai-sampai menawarkan kepada Rasulullah, menawarkan kepada Abdullah, Abdullah bin Umar, bisa nggak kamu menghantarkan Quran, ya sebulan 3 kali ya. Sampai Nabi mewanti-wanti, saking apa? Ahli ibadah. Bisa nggak kamu tidak puasa seperti Nabi Daud? Sodakohnya begitu, sholat malam begitu hebatnya itu.
Nah bapak-bapak ibu, nah kalau kita susun nanti, susun ya, siapa yang pantas, yang punya level dan makom yang lebih setelah Rasul, maka yang paling pantas sahabat yang paling banyak ibadah. Siapa di antaranya Abdullah bin Umar? Siapa di antaranya Abdullah bin Amr bin As? Itu sahabat-sahabat yang jangan tanya sholat malamnya, jangan tanya sholat sunnahnya, jangan tanya tentang puasanya, jangan tanya masalah sedekahnya, apalagi masalah jihad. Orang sahabat-sahabat ini luar biasa kencang dan semangatnya ibadah. Tetapi ternyata komposisi mulianya para sahabat setelah Rasul tidak ditimbang berdasarkan kuatnya ibadah. Terus kenapa Utsman urutan ketiga? Sepantasnya kalau komposisi sahabat yang paling mulia berdasarkan harta, berarti yang paling pantas nomor satu siapa? Utsman bin Affan. Tapi tidak pakai itu. Dipakai apa? Hatinya, imannya para sahabat. Sampai-sampai anaknya berkata kepada kita, siapa? Anaknya Abu Bakar, namanya siapa? Aisyah. Asma binti Abu Bakar bercerita, ya, bagaimana lembutnya setiap mau baca Al-Quran. Umar Abu Bakar radhiyallahu anhu itu menangis, saking lembutnya hatinya Abu Bakar. Berarti tadi semangat kita bahwa Pak, dengan adanya bulan Sya'ban ini, mari kita memberikan maaf sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Mudah-mudahan dengan satu ibadah tadi Allah mulai meringankan badan kita. Maaf, kadang-kadang badan kita berat untuk sholat diakibatkan tadi ada beban dosa. Padahal sebelum sholat sudah minum susu, begitu kan? Udah minum vitamin. Gitu, karena imamnya ini panjang-panjang ini. Nah, makanya yang senior, yang sesepuh, pasti dia ada terapi sendiri, treatment sendiri. Ini kalau Pak Ustadz di sholat panjang, wah ini mas saya minum ini deh. Nah, gitu kan. Nah, insyaallah. Tadi jawabannya apa? Wal afina minas 134-nya. Ya, 134-nya. Ya, itu tadi lebih banyak memberikan maaf, lebih bulan Sya'ban. Allahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi ibu? Ya, tafadhol. Masyaallah. Ibu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf di luar materi Pak ya. Ya, benar. Saya mau menanyakan mengenai membaca Yasin bersama. Ya. Kadang-kadang tidak menggunakan mahrajnya dan panjang pendeknya. Sedangkan dalam Al-Quran itu membaca Al-Quran kan harus tampil. Ya. Bagaimana Pak Ustaz hukumnya membaca Al-Quran cepat-cepat begitu? Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dijawab. Pertanyaannya berat. Ya. Ikhwah ta'ala, inilah tadi profil saya dan kita. Gitu ya. Yang berat. Ya. Terhadap kebutuhan Al-Quran aja kita kadang abai. Al-Quran itu apa yang kita abaikan? Gak mau belajar. Saya kebetulan punya beberapa murid ibu-ibu itu usianya 58, ada 63, ada 72. Itu sampai sekarang Bu gak lulus huruf haknya. Ya, haknya gak lulus. Itu. Bagaimana mau saya kasih rekomendasi Al-Fatihah lulus? Karena perkara makhraj ini kan kita kan sudah lama terinstall Bapak-bapak Ibu dalam brain otak kita ini. Apa? Yang kita pelajaran dari SD itu ya apa? Tajwid. Tajwid itu adalah produk dari makhraj. Kalau orang tahu makhraj itu akan tersusun produk hukumnya. Makhraj ini dari sini 6 huruf, produknya namanya izhar. Itu namanya produk. Selama ini yang kita pelajari produk. Kalau
dalam produk, dalam hukum masih dimaafkan. Tapi kalau orang salah dalam asal, dasar, fondasi tidak bisa dimaafkan. Kalau Al-Fatihahnya maka batal sholatnya. Itu lemah kita dalam Al-Quran. Cuma ini hanya berikan semangat, ya, itu semangat. Belajar makhraj dulu. Ya, jangan sampai kita di sebelah Pak Ustaz ini habis ini. Jangan. Ya, biasakan za dan betul. Innal ladzina kafaru itu makhraj salah artinya. Ya, Anda baca. Walaupun bagus baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagus. Jangan tertipu dengan nyanyian. Itu namanya nyanyian, lagu. Apa artinya itu? Imam Ibnu Katsir menerangkan iyyaka na'budu ai idha'atus syamsi. Orang yang baca iyyaka na'budu biduni tasydid, bitakfir, dia tidak membaca dengan tasydid. Iyyaka. Jadi kalau belajar lama Bu. Iyyaka saja itu kalau nggak dibaca tasydid, ditekan tasydid itu artinya menahan. Syaddada yusyaddidu minimal 2, maksimal 3. Iyyaka. Apa artinya kata Imam Ibnu Katsir? Kalau ada orang yang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maknanya hanya kepada sinar matahari kami beribadah. Contoh sekarang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Lagunya hebat, tapi lidahnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Apa artinya itu? Dengan dosa Allah. Makanya belajar apa? Makhrajil huruf. Apakah itu nanti muatan dia baca Yasin, Waqiah, apalagi Maryam, Kausara, apalagi dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak berdasarkan makhraj, maka kita kembalikan kepada hadis tadi. Betapa banyak sholat malam tapi tidak mendapatkan. Betapa banyak orang baca Waqiah, betapa banyak baca Yasin, betapa banyak baca apalagi Maryam, tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun karena salah. Namanya apa? Lahanul jali, kesalahan yang mata, yang tampak. Kalau makhrajnya salah, maknanya salah, maka yang lain salah juga. Itu jawaban singkat dan padat. Artinya mari belajar makhrajil huruf. Tajwid nanti dulu, karena kita sudah salah dari SD. Saya dan bapak sama. Dulu kita disuguhin sakit doang, padahal makhraj nggak ada. Makhraj itulah produknya, namanya tajwid. Orang yang paham skematik daripada makhraj, dia akan langsung masuk kepada hukum. Tapi orang kalau sudah disuguhkan dengan hukum, dia kewalahan makhraj, nggak tahu. Saya tanya satu-satu, itu kok ini makhluknya gimana? Nggak tahu. Kalau hukum pinter, itu dari SD, bahkan mau masuk kuliah juga tajwid disuguhkan. Apa hukumnya mim bertemu nun? Nah itu terus pakai ini. Nggak pernah tanya roh bagaimana makhrajnya. Nah itu, ya. Gitu ya Bu ya. Nanti belajar makhraj. Terakhir. Kita kembali pada hadis Aisyah, la tas'alun tuluhun uhusnun. Jangan kamu tanya panjangnya, jangan kamu tanya
namanya. Gitu. Berarti kalau berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi berdiri qiyamul lail itu 4-4-3. Hadis Aisyah. Nah, Aisyah lihat langsung. Ini namanya apa? Fi'liyah. Kalau Nabi ngamalan sendiri, berbuat sendiri, sholat malam itu 4-4. Tetapi kalau Nabi untuk sahabatnya, untuk umatnya, hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Sholatul lail mathna mathna, fa idza khasyita subha fa'udir biwahid. Nah, itu perbuatan Nabi 4 untuk dirinya. Kalau untuk umatnya 2. Terus secara tradisi kita, secara lokal itu yang diamalkan mana? Nah, sesuaikan dengan komposisi imam dan makmumnya. Nah, kalau dicoba 4-4, konsekuensinya apa? Makmum siap enggak? Lama. Itu harus dikompromikan. Gitu. Siap enggak di tahun ini 4-4 kita? Konsekuensinya minimal imam itu setengah. Bisa nggak diamalkan? Nah, kalau belum bisa diamalkan, kembali kepada 2 tapi jangan yang kosong-kosong. Apa kosong-kosong? Yang pendek-pendek, mulai dari Ad-Duha sampai Al-Ikhlas. Kan di kampung saya begitu. Ya, sholat tarawih itu Ad-Duha awalnya sampai Al-Ikhlas. Bertahun-tahun itu. Gitu. Nah, kalau mau 2, coba jangan duha dulu deh. Jaga panjang sedikit, wal adiyat, asabis gitu kan. Nah, seperti itu. Maka kembalikan kepada lokal kita gitu. Canggih pertanyaannya. Baik, ya itu ya. Itu organisasi, itu bendera. Itu ya yang bisa Anda sampaikan. Ya, mudah-mudahan pertemuan pagi ini memberikan semangat untuk saya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa menghirup aura Ramadan supaya kita bisa mempersiapkan ruh kita, spiritual kita lebih kencang menghadapi Ramadan. Ya, kita tutup dengan bagaimana? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.